Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Meliani dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat dengan tema pembelajaran rating dan underwriter dalam asuransi kesehatan. Yang pertama itu metode rating dalam asuransi kesehatan. Rating sendiri ini adalah metode untuk menentukan premi asuransi yang harus dibebankan kepada calon nasabah individu atau kelompok. Terdapat 3 pendekatan dalam metode rating, yaitu community rating merupakan metode pemeringkatan yang menempatkan seluruh anggota komunitas dalam satu kumpulan risiko. Dengan metode ini, satu kelompok akan mendapatkan hasil nilai premi yang sama. Yang kedua, manual rating merupakan metode rating menggunakan rate base atau dasar pemeringkatan berdasarkan karakteristik individu atau kelompok. Cara ini merupakan pendekatan yang sudah lama dilakukan dalam industri asuransi dan umumnya diterapkan pada calon nasabah individu. Yang ketiga, experience rating merupakan metode rating yang menetapkan besar premium berdasarkan jumlah klaim saat ini atau sebelumnya dari suatu kelompok. Metode ini terdiri dari 2 jenis, yaitu prospective experience rating dan retrospective experience rating. Prospective experience rating ini sendiri yaitu metode rating yang menetapkan perusahaan asuransi menghitung premi berdasarkan jumlah klaim yang sudah terjadi, dan retrospective experience rating yaitu metode rating yang menetapkan kelompok calon nasabah menanggung sebagian atau seluruh risiko. Biasanya diterapkan pada kelompok nasabah perusahaan besar. Cara underwriter menilai risiko secara objektif adalah variasi relatif atau perbedaan antara jumlah klaim aktual dan dengan jumlah klaim yang diharapkan, atau perbedaan antara risiko yang terjadi dengan risiko yang diharapkan. Pada hukum permintaan penawaran, objective risk ini merupakan besar risiko pada sisi penawaran, sedangkan pada sisi permintaan adalah subjective risk, yaitu risiko yang dipersepsikan oleh konsumen atau calon nasabah. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan asuransi seperti risk averter atau harga premi dan sebagainya merupakan contoh subjective risk. Objective risk dapat dihitung menggunakan formula perbedaan rata-rata jumlah klaim pada suatu kelompok, kerugian yang diperkirakan, dan jumlah cakupan. Peran medical underwriter. Medical underwriter adalah orang yang merekomendasikan apakah calon nasabah layak untuk masuk dalam produk asuransi jiwa atau tidak. Hal ini didasarkan pada kondisi kesehatan dari calon nasabah tersebut. Medical underwriter menjadi pihak yang mewajibkan calon nasabah diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan sebelum menentukan besar premi yang harus dibayarkan kepada asuransi. Dengan demikian, pelaku utama tidak dapat menentukan identifikasi terhadap calon nasabah sendirian. Seorang medical underwriter berperan menyeleksi calon nasabah dalam beberapa faktor, mulai dari riwayat kesehatan, gaya hidup, kebutuhan kesehatan individu, dan sebagainya. Jika calon nasabah memiliki risiko terkena penyakit atau terdiagnosis dengan suatu penyakit kritis, akan ada kemungkinan bahwa polis calon nasabah itu ditolak. Faktor yang harus diperhatikan underwriter dalam menentukan premi asuransi kesehatan. Dalam asuransi kesehatan sendiri, yang akan menentukan besaran premi atau iuran atau cakupan pelayanan bagi calon nasabah. Untuk menentukan premi asuransi kesehatan terlebih dahulu, underwriter harus melakukan identifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko, underwriter mengelompokkan calon nasabah ke dalam kategori risiko yang terdiri dari 4, yaitu decline risk, substandard risk, standard risk, dan preferred risk. Kelompok yang dijadikan acuan dalam penentuan premi asuransi kesehatan adalah standard risk. Kelompok substandard risk akan menanggung premi lebih besar dibanding standard risk, sementara kelompok decline risk kemungkinan besar ditolak sebagai calon nasabah. Pada kelompok preferred risk, kemungkinan premi lebih rendah, namun dalam praktiknya tetap disamakan dengan kelompok standard risk. Decline
Risk. Menurut penilaian underwriter, decline risk adalah jenis risiko tertinggi yang dialami nasabah dengan kemungkinan terjadinya hampir mencapai 100% dalam jangka waktu pendek. Contohnya, calon nasabah asuransi dengan vonis usia tinggal 3 bulan. Umumnya, underwriter akan menolak sepenuhnya pengajuan asuransi dari nasabah seperti ini. Kemudian, substandard risk. Kriteria risiko kedua menurut underwriter adalah substandard risk, yaitu risiko tinggi tapi belum mencapai 100% di bidang asuransi kesehatan. Kriteria substandard risk umumnya diberikan pada nasabah dengan gaya hidup yang kurang sehat. Kemudian standar risk. Kriteria risiko asuransi yang ketiga adalah standar risk, yaitu nasabah dengan risiko standar. Jika calon peserta asuransi memiliki risiko standar, pengajuan asuransinya pun masih bisa dilakukan dengan cukup cepat. Pasalnya, pihak underwriting meloloskan calon peserta asuransi dengan risiko standar pada umumnya. Besaran premi atau kontribusi pun terhitung normal. Kemudian preferred risk. Kriteria terakhir risiko menurut underwriter asuransi adalah preferred risk, yaitu nasabah dengan risiko terendah. Proses underwriting untuk nasabah dengan tingkat risiko ini biasanya lebih mudah dan cepat. Contohnya nasabah dengan preferred risk, misalnya kayak nasabah asuransi pendidikan tinggi yang anaknya masih balita, asuransi jiwa bagi remaja, dan sebagainya. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.